Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Anjasmara dari kelompok 9, absen 7, kelas 2C NPM 19.101.10.01.09, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kali ini kami dari kelompok 9 akan memberikan video pembelajaran tentang siklus makhluk hidup serta upaya dalam pelestariannya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani dari kelompok 9, nomor absen 22, kelas 2C, NPM 19.101.10.01.27 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Salah satu hewan yang melalui metamorfosis yaitu serangga. Serangga yang melalui metamorfosis sempurna tidak lupa akan tahap kepompong. Serangga yang baru menetas bentuknya sangat berbeda jauh dengan induknya, yaitu contohnya kupu-kupu, nyamuk, serangga. Berikut ini adalah bentuk tahapan metamorfosis sempurna. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang disukai banyak orang karena bentuk dan warnanya yang cantik. Tapi tahukah kalian dari mana asal kupu-kupu itu? Kupu-kupu berasal dari ulat loh. Coba kalian lihat ulat di dedaunan itu seperti apa. Sangat menjijikan bukan? Berbeda dengan bentuk dan warna kupu-kupu yang sangat cantik. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat makanannya dedaunan. Ulat kupu-kupu akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Pada saat kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak, tapi dia tidak mati. Kepompong merupakan ulat yang diselimuti oleh benang. Benang tersebut dibuat oleh ulat itu sendiri. Akhirnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, jika kupu-kupu bertelur, akan mengalami proses pertumbuhan seperti di atas. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Apakah kalian pernah melihat belalang atau cupang? Belalang dan cupang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya. Ada 3 tahap perubahan bentuk pada kelompok hewan ini. Pertama menjadi telur, lalu menjadi nimfa, setelah itu menjadi dewasa. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna adalah kecoak berkembang biak dengan bertelur. Metamorfosis pada kecoak merupakan metamorfosis tidak sempurna. Bentuk kecoak muda tidak bersayap. Selanjutnya, kecoak muda berubah menjadi kecoak dewasa yang bersayap. Metamorfosis yang terjadi pada kecoak tidak melalui tahap kepompong. Selain kecoak, ada belalang dan cupang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya pelestarian siklus makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Jadi, apa sih pentingnya pelestarian terhadap siklus makhluk hidup di lingkungan sekitar? Nah, jadi kalau kita nggak menjaga lingkungan maupun tempat tinggal hewan tersebut, maka kelak akan terjadi yang namanya kepunahan terhadap hewan tersebut, dan suatu saat kita tidak mungkin untuk melihat hewan tersebut lagi. Nah, jadi saya di sini akan menerangkan bagaimana sih upaya yang bisa kita lakukan sebagai siswa untuk menjaga lingkungan tersebut. Yang pertama, 1. Jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Membuang sampah sembarangan itu bisa terjadinya bisa terjadinya penumpukan sampah di lingkungan tersebut. Alhasil, sampah tersebut akan mencemari lingkungan tempat hewan tersebut. Nanti hewan tersebut tidak akan betah tinggal di situ dan kemudian akan mati. Yang kedua,
buanglah sampah pada tempatnya. Itu wajib ya. Kita sebagai manusia ya seharusnya kita sadar terhadap perilaku kita. Upaya kecil yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin ialah ya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk langkah kecil kita untuk menjaga lingkungan kita supaya bersih. Yang ketiga, jangan pernah melakukan penebangan pohon. Kenapa sih? Kan hanya menebang pohon. Menebang pohon juga bisa menghancurkan ekosistem siklus makhluk hidup tersebut. Nanti mereka pindah ke tempat yang lebih, maksudnya yang lebih hijau. Nanti kita tidak bisa melihat hewan tersebut lagi, kan sayang. Yang keempat, selalu tegakkan hukum terhadap orang yang melanggar melakukan penambangan pohon tersebut, supaya mereka jerah. Kenapa? Ya, kita sebagai manusia juga harusnya sadar kalau kita juga menghancurkan ekosistem lingkungan hewan tersebut. Dan upaya langkah kecil kita yang bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari ialah melakukan penanaman pohon. Biasanya dengan istilah kata lain, biasanya penanaman pohon 1000. Nah, itu bisa kita lakukan di segala lingkungan. Contohnya pinggir sungai, pinggir perkotaan. Itu sudah menjadi langkah kecil kita untuk membuat lingkungan kita menjadi hijau, makin tidak adanya kerusakan pada ekosistem tersebut. Dan kita juga bisa melakukan teknik lain loh, dengan melakukan penyuluhan kepada orang-orang supaya peduli terhadap lingkungan mereka dan tidak menghancurkan lingkungan tempat hewan tersebut. Nanti sayang, nanti kan hancur lingkungannya. Sekian materi yang saya berikan, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok 9. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.